Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vespa Almi dengan nomor 110413007 akan mempresentasikan tugas penelitian tentang molekular biologi. Untuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Anaplastik lymphoma kinase atau ALK merupakan salah satu protein tirosin kinase yang memiliki beberapa inhibitor. Salah satunya yaitu aletinib dengan vaksin ID 49806720. Menurut Food and Drug Administration atau FDA pada tahun 2015, aletinib ini dapat dijadikan sebagai obat untuk kanker paru-paru non sel kecil atau NSCLC. Namun, muncul kekambuhan pada pasien dan juga adanya mutasi pada domain ALK kinase sehingga terjadi resistensi terhadap obatnya. Oleh karena itu, dilakukanlah molecular docking untuk pengembangan dan juga perancangan turunan aletinib yang baru sehingga aletinib ini mampu menghilangkan atau menghambat yang ALK secara lebih baik dan lebih kuat untuk pengobatan NSCLC. Itu latar belakang dari penggunaan protein dengan PDB-ID 5FTO, yaitu struktur kristal domain kinase ALK dalam kompleks dengan entrectinib yang dijadikan sebagai target molekular protein. Adapun beberapa alasan kenapa dijadikannya kristal 5FTO ini sebagai target, yaitu pertama memiliki resolusi tinggi. Nah, karena resolusi tinggi inilah yang memungkinkan prediksi yang akurat untuk molekul lain dapat diberi dengan ARK. Selanjutnya itu kompleks yang stabil. Kompleks 5-FTO ini memiliki kestabilan yang dapat memungkinkan molekul lain juga dapat berikatan dengan ARK seperti entrectinib. Yang ketiga yaitu situs aktif terbuka dan validasi klinis. Menurut FDA tahun 2015, entrectinib ini dapat mengobati kanker paru-paru yang mana ini menunjukkan sifat atau situs aktif dari ALK yang dapat dijadikan sebagai target yang valid untuk pengobatan kanker paru-paru. Dan terakhir yaitu aksesibilitas. Adanya struktur 5-FTO ini di PDB, maka memungkinkan seluruh peneliti di dunia dapat menggunakan struktur ini untuk molekular docking. Selanjutnya, redocking adalah proses melepaskan molekul ligand dari modul reseptor dan kemudian memasangnya kembali. Langkah ini penting untuk penelitian dan penemuan obat baru. Adapun pentingnya redocking sebelum docking dengan ligand alami yaitu pertama untuk validasi metode molekular docking, kedua optimasi parameter docking, ketiga memprediksi interaksi ligand dan reseptor secara akurat, keempat memprediksi pose ligand alami dalam reseptor, dan terakhir itu kalibrasi skor afinitas. Adapun proses molekular docking ini, untuk redocking sendiri terjadi antara reseptor dengan ligand alami. Untuk docking itu antara reseptor dengan ligand uji. Selanjutnya yaitu proses redocking dan docking pada molekular docking. Pertama dimulai dari redocking dengan membuka Autodock Tools, kemudian dimasukkan file kerja yang telah dibuat sebelumnya, lalu di-set pada Autodock ini. Lalu dimasukkan reseptor dan juga diedit seperti delete water, penambahan hidrogen, dan juga charge. Kemudian disimpan reseptor ini dalam file PDB-QT, lalu juga diinput ligand pada redocking menggunakan ligand alami dan juga disimpan pada file PDB-QT. Kemudian dilakukan grid. Grid ini dilakukan untuk menentukan daerah reseptor yang akan ditamatkan dengan berdasarkan koordinat X, Y, dan Z. Untuk ketiga koordinat menggunakan ukuran yang sama yaitu 25 dan juga spacingnya menggunakan 1 angstrom. Lalu disimpan grid tersebut dan dilakukan redocking dengan Autodock command. Dan diubah data config-nya menjadi Datadock.
dahulu dilakukan running dengan autodoctrina dan nanti akan dihasilkan yaitu energi afinitas pada 9 mode. Selanjutnya dilakukan docking dengan langkah yang sama seperti redocking sebelumnya, hanya saja perbedaannya yaitu menggunakan ligan uji, bukan ligan alami, dan untuk reseptor dan ligan uji disimpan dalam relative ubiquity, lalu dilakukan grid, dan juga dengan ukuran yang sama seperti sebelumnya yaitu 25 dan juga spacingnya itu 1 angstrom. Kemudian di running dengan autodoctrina dan juga nantinya akan dihasilkan energi afinitas pada 9 mode. Selanjutnya itu hasil skor molekular docking. Dapat dilihat di slide bahwasanya hasil reduksi dengan ligan alami memiliki nilai afinitas yang lebih rendah atau lebih negatif dibandingkan hasil docking dengan ligan uji. Skor docking ini menunjukkan energi afinitas ikatan antara protein dengan ligan, yang mana semakin rendah nilai afinitas, maka semakin tinggi kestabilan ikatan pada protein tersebut. Selanjutnya itu visual interaksi antara protein dengan ligan di panel untuk 5 asam amino terdekat. Pada slide yang sebelah kanan merupakan visual interaksi protein dengan ligan uji, dan yang sebelah kiri merupakan visual interaksi protein dengan ligan alami, yang mana keduanya terdapat perbedaan secara interaksinya. Selanjutnya itu visual interaksi antara ligan dengan protein pada leaf plot, yang mana dapat dilihat pada slide. Ini merupakan visual interaksi protein dengan ligan uji, dan sebelah kiri merupakan visual interaksi protein dengan ligan alami dengan keterangan yang dapat dilihat pada slide bagian bawah. Selanjutnya itu jenis interaksi dan hubungannya dengan afinitas pengikatan. Untuk interaksi protein dengan ligan alami, dapat interaksi itu 12 ikatan ligan, 1 ikatan non-ligan, 1 ikatan hidrogen dengan panjang 3,23, lalu 3 residu non-ligan yang terlibat dalam kontak hidrofobik, dan terakhir 4 atom yang bersesuaian terlibat dalam kontak hidrofobik. Sedangkan pada interaksi protein dengan ligan uji ada beberapa interaksi, yaitu ada 9 ikatan ligan, 1 ikatan non-ligan, 1 ikatan hidrogen dengan panjang 3,26, 3 residu non-ligan yang terlibat dalam kontak hidrofobik, dan terakhir ada 7 atom yang bersesuaian terlibat dalam kontak hidrofobik. Interaksi protein dengan ligan alami memiliki afinitas pengikatan atau BS sebesar min 12,0 kilokalori per mol, sedangkan interaksi protein dengan ligan uji memiliki afinitas pengikatan min 6,5 kilokalori per mol. Hal ini menunjukkan bahwasanya pada interaksi protein dengan ligan alami memiliki afinitas pengikatan yang lebih rendah atau lebih negatif, yang mana interaksi akan lebih cenderung terjadi pada afinitas pengikatan yang lebih rendah atau lebih negatif. Dan dapat disimpulkan bahwasanya pada interaksi protein dengan ligan alami, bahwasanya ligan alami ini lebih cocok sebagai inhibitor untuk reseptor AKL untuk pengobatan kanker paru-paru. Mungkin penyampaian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.